Udah mulai ya? Oke, tunggu. Sorry teman-teman, lagi seru banget nih dari tadi, sebenarnya dari tadi malam sih, lagi main game terus-terusan karena nagih gitu satu level nggak naik-naik. Ini kenapa ya? Saya yang kurang jago atau aplikasi sih yang salah nih? Tapi pasti saya bayangkan banyak juga gitu yang di luar sana generasi muda yang emang suka banget main game online seperti saya. Mungkin ada yang jago banget jauh dari saya, mohon maaf saya masih pemula. Tapi mungkin ada yang tertarik gitu, sebenarnya dunia game ini sejauh apa sih bisa menjanjikan dan gimana sih karir sebagai seorang game developer? Nah makanya kita akan bahas di Vokasi Kini hari ini. Tapi saya ingatkan kembali nih ya, pendidikan vokasi itu apa sih? Jadi pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Jadi pendidikan vokasi menjadi salah satu jawaban untuk membuat kita semua siap di bidang yang kita pilih untuk siap berkarya dan juga pastinya siap bekerja. Makanya hari ini tanpa panjang lebar kita akan membahas mengenai dunia game gitu ya bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Yang pertama ada Pak Muhammad Safrodin, dosen program studi teknologi game Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Halo. Halo. Hai Pak Safrodin. Oke, selanjutnya juga ada Mas Aditya Dwi Perdana, VP of Talent Department Agate Studio. Halo Mas Aditya. Halo Mbak Shenas, apa kabar? Baik, apa kabar Mas? Dan selanjutnya juga bergabung bersama kita ada Mbak Julie Wina, General Manager AR & Co. Halo Mbak Julie. Hai Mbak. Hai. Oke, kita akan mulai dulu mungkin dari Pak Safrodin ya, karena penasarannya nih buat orang awam seperti saya. Bisa dijelasin nggak sih profesi pengembang game itu sebenarnya apa nih Pak Safrodin? Kalau melihat program studi kami dan related dengan profesi sebagai pengembang game, sebenarnya dalam dunia game itu banyak sekali profesi yang kalau dipecah-pecah akan sangat banyak ya. Intinya tetapi adalah bagaimana game itu dibuat. Nah, tentunya di dalam game itu ada 3 inti yang besar. Yang pertama mungkin adalah game designer itu sendiri. Mungkin ada bagian yang programming, kalau memang itu kita mengacu pada game atau video game. Sebenarnya game itu sendiri tidak harus berupa video game. Game-game tradisional seperti Monopoly, board game itu juga masuk kategori sebagai game. Ya, semacam game kartu dan sebagainya itu. Tetapi kalau kita ngomong di sini sebagai game video game, maka ada 3 bagian yang besarnya nanti bisa dipecah lagi. Game designer, kemudian game programming, dan mungkin game art. Ya, mungkin nanti bisa overlap. Kalau masih produksinya game kecil-kecilan mungkin satu orang bisa ngerjain semuanya. Tapi kalau udah sekelas game besar ya mungkin harus dipecah-pecah lagi supaya kerjaannya lancar dan cepat memenuhi targetnya. Oke, karena memang dunia game ini luar biasa sih teman-teman saya yang gamers tuh bener-bener kalau mengikuti perkembangannya tuh kayaknya nagih banget gitu. Nah tapi penasaran dari Pak Safrodin kalau melihat animo masyarakat nih, sebetulnya siapa aja sih Pak yang bisa jadi pengembang game gitu? Apakah memang harus seorang gamer atau gimana? Siapa saja yang bisa mengembangkan game sebenarnya dengan background apapun Anda bisa menjadi seorang game developer. Nah, biasanya di kami atau di komunitas-komunitas game di Surabaya maupun di Indonesia bahkan level global kita mengadakan semacam game jam. Game jam itu orang dari background apapun bekerja 2 kali 24 jam untuk membuat game. Nah, backgroundnya apapun nanti tergantung dari background itu muncul ide-ide game apa gitu ya. Dan tentunya gini Mbak, game itu memang didesain untuk edik atau semacam menagih. Karena apa? Game itu dibikin supaya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Nah, kalau game desainnya pinter, tentunya game itu akan menagih. Kalau game terlalu sulit nanti orang akan jadi putus asa. Iya sih. Terlalu mudah tidak challenging gitu kan. Jadinya game itu memang seorang game designer itu memang membuat game itu supaya nagih. Supaya nagih, oke. Tapi kalau buat saya sih semuanya masih terlalu susah ya Pak ya. Karena saya nggak bisa dari dulu. Makanya stucknya di board game aja sama
main kartu gitu. Nah, tapi kemudian saya mungkin akan beralih ke Mas Aditya. Mas Aditya mungkin boleh dijelaskan gitu ya mengenai perkembangan dunia kerja di industri gaming ini sebenarnya seperti apa. Dan kalau misalnya kita bicara mengenai Agate Studio, apakah memang selalu yang dikembangkan adalah game atau gimana? Oke, tentang perkembangan dunia game di Indonesia. Saya dan teman-teman membangun Agate pada tahun 2009, jadi sudah sekitar 10 tahun. Itu dunia game Indonesia sudah jauh sekali berkembang dibanding dulu ya. Jadi sekarang membuat game sudah jauh lebih mudah karena sudah banyak software pembuatan game bahkan gratis, dan tutorial untuk pembuatan game pun sudah sangat banyak di internet. Lalu yang kedua, jenis game yang ada dan marketnya pun semakin luas. Jadi bukan hanya game konsol seperti PlayStation atau Xbox, tapi sekarang hampir semua mobile phone bisa menjadi tempat buat kita main game. Dan karena marketnya semakin luas, kemudahan untuk orang membuat game dan mempublish game pun semakin besar. Sekarang tim kecil atau individu sudah bisa merilis game mereka sendiri, misalnya di Apple App Store atau di Google Play. Oke, selanjutnya saya ingin beralih ke Mbak Juli Wina. Mbak Juli, ini kan dari tadi kita ngobrol sama 2 orang aja laki-laki gitu ya. Tapi Mbak Juli ini perempuan yang kemudian benar-benar terjun di dunia gaming dan menjadi seorang game developer gitu. Apa sih yang bikin tertarik pas awal untuk terjun ke dunia ini? Pas awal saya suka main game, jadi pas Gamer. karena backgroundnya bukan gamers, bukan tukang coding untuk main game dan lain-lain. Terus pada saat dan saya sendiri suka main game, terus kayak pas masuk ke dunia ini kayaknya potensi kedepannya game ini bagus ya. Maksudnya mungkin orang-orang awam merasa bahwa game ini tadinya hanya cuma buat untuk permainan ngelepas stres dan lain-lain. Tapi pada saat join the business, kita bisa lihat bahwa ternyata banyak corporate besar yang juga menilik dan menggunakan game untuk keperluan internal mereka. Misalnya kita bisa bikinin games untuk HRD, bisa bikin games untuk kebutuhan training. Jadi game-game yang dibuat itu scope-nya jauh lebih besar dibanding game permainan biasa, Mbak. Oke. Jadi kita melihat potensi gaming ini gede banget sih nanti ke depannya. Oke, melihat potensi game ke depannya itu secara internasional atau secara Indonesia? Kalau di Indonesia tuh gimana kira-kira, Mbak Juli? Kalau di Indonesia sendiri memang game itu masih lebih banyak dikenal untuk teman-teman yang mungkin main game untuk pelepas stres ya. Tapi corporate besar juga sekarang sudah mulai menilik bagaimana mereka bisa melakukan training atau bisa melakukan sosialisasi atau bahkan kegiatan campaign marketing dengan menggunakan game ini. Kalau dibandingin di luar memang porsinya mungkin belum sebanyak di luar negeri, tapi Indonesia mengarah ke arah sana, Mbak. Oke, mengarah ke arah sana. Oke, kembali saya pengen tahu dari Pak Safrodin gitu, karena Pak Safrodin mengatakan tadi dari tahun 2014 sebenarnya sudah dibuka gitu ke jurusan ini. Kira-kira animonya dari tahun 2014 sampai dengan 2020 ini dari generasi muda tuh seperti apa sih, Pak? Oke, animo dari terutama lulusan-lulusan SMA maupun SMK itu ketika kami tadi sebenarnya koreksi bukan 2014, 2013 kita 2013. sudah membuka prodi ini, dan untuk sampai tahun ini satu kelas saja, satu kelas itu berarti 30 mahasiswa. Nah, ini memang kami menyatakan sebagai prodi game secara khusus, sementara prodi di universitas lain itu tersembunyi atau di balik peminatan di IT. Animo yang kami terima waktu itu sangat bikin kami kaget juga ketika beberapa kita melihat perbandingan atau rasio penerimaan mahasiswa di prodi game itu ternyata langsung di Politeknik Elektronika sendiri sudah ada jurusan-jurusan lain yang selama ini diminati seperti IT, telekomunikasi maupun elektroindustri. Dan kami tiba-tiba melejit di peringkat kedua, bahkan mungkin bisa kalau kita spesifik dengan rasio mungkin 1 banding atau 10, di atas 10, mungkin 15/1 yang daftar dan yang diterima gitu ya. Tapi kalau melihat lebih jauh sebenarnya ada memang beberapa mahasiswa itu yang dari awal tahu ini jurusan ini ngapain. Tetapi tidak sedikit yang memang setelah masuk salah gitu ya. Dianggapnya main game, padahal sebenarnya kita bikin game gitu loh. Dianggapnya main game ya, Pak.
Tapi nanti kita akan ngobrolin juga. Saya ingin tahu apa aja sebenarnya yang diajarkan dalam program studi gaming ini. Gimana cara mengembangkan sebuah game gitu. Karena tadi kita juga menanyakan hal yang sama gitu ke Mas Aditya dan pengen tahu sebenarnya rumitnya seperti apa, dan generasi muda ini jadi bisa membayangkan kalau misalnya nanti mau membuat game itu kira-kira prosesnya seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas sesaat lagi hanya di Vokasi Kini. Mungkin Mbak Juli bisa berikan apa ya tips and trick gitu untuk para generasi muda di luar sana yang juga pengen jadi seorang game developer.